Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna 'anil jama'ah wan nahana 'anil mufarraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sholat zuhur yang berbahagia yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah pada siang kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, mudah-mudahan apapun bentuk ibadah kita, baik ibadah yang telah kita lakukan maupun ibadah yang kita akan lakukan, itu berada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia yang insyaallah Allah muliakan. Setiap kejadian, setiap fenomena yang diberikan kepada kita, yang ditunjukkan kepada kita, itu tiada lain, kita oleh Allah diberikan waktu untuk mengambil iktibar dalam sebuah kejadian-kejadian yang menimpa negeri kita ini. Sekecil apapun kejadian, pasti itu ada hikmahnya. Bisa dilihat, bisa diperhatikan sekarang. Allah menunjukkan, Allah memberikan atau memperlihatkan kekuasaannya terhadap kita semua. Berbagai macam fenomena, berbagai macam kejadian. Allah menurunkan hujan. Itu dampaknya banjir di mana-mana. Allah tak bosan-bosan memperlihatkan saat ini, yaitu gempa bumi di mana-mana. Di balik itu ada apa? Pasti ini ada hikmah, ada pelajaran yang kita harus ambil. Bukan hanya fenomena alam saja, tetapi ini adalah sebagai salah satu teguran, segala satu pelajaran bagi kita supaya lebih lagi taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang lalu ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karangan Al-Imam At-Tabrani, ada salah satu hadis yang mengatakan, sayakunu zamanul husbun wa qazbun wa mashun, qila wa mata dzalik, qala izharatul khaitan wal ma'azib wastuhilatil kham. Kata Rasul 14 abad yang lalu mengatakan bakal terjadi di suatu zaman nanti. Yang pertama adalah banjir besar di mana-mana. Yang kedua, gempa bumi di mana-mana. Dan yang ketiga, hujan batu di mana-mana. Hujan batu di sini adalah banyak yang menafsirkan
adalah kerusuhan-kerusuhan di mana-mana. Pertengkaran-pertengkaran di mana-mana. Mari kita renungkan bersama saat ini. Banjir di mana-mana. Gempa bumi di mana-mana. Kemarin ketika tahun kemarin itu di Cianjur itu ada gempa bumi, itu mungkin ini adalah sebagai salah satu jawaban dari situ. Dan yang ketiga katanya pertengkaran di mana-mana. Gila. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa mata dzalik ya Rasulullah?" Kapan itu akan terjadi? Izzaharatul qaitan wal ma'azib wastuhilatil kham. Apabila di negeri tersebut itu udah banyak orang-orang yang mengaku dia beragama, tetapi dia selalu mempertuhankan hawa nafsunya. Perintah Allah dinomor duakan, tetapi perintah hawa nafsu dinomor pertamakan. Di antaranya Allah menyuruh kepada kita, anis hurli wali walidayya. Kita harus pandai bersyukur atas nikmat Allah, dan kita juga harus bersyukur kepada wali walidayya, kepada orang tua kita. Ini adalah perintah Allah yang selalu berbarengkan. Kita bersyukur kepada Allah, tidak hanya kita bersyukur kepada Allah, tetapi kita melupakan kita berterima kasih kepada orang tua kita. Harus dibarengkan. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jikalau seandainya di negeri tersebut udah banyak orang yang memperlihatkan auratnya di hadapan yang bukan muhrimnya secara terang-terangan. Mari kita lihat bersama. Bukan ada rasa malu lagi. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, dia mengaku dia beragama, tetapi dia memperlihatkan auratnya di hadapan yang bukan muhrimnya. Dia merasa bangga. Dengan artian dia berarti secara tidak langsung dia menantang bagaimana azab Allah itu cepat. Dan yang ketiga, wastuhilatil kham. Apabila di negeri tersebut telah banyak orang-orang yang meminum minuman keras secara terang-terangan. Jadi setiap fenomena alam, setiap kejadian yang menimpa negeri kita ini, itu bukan hanya diakibatkan dari fenomena alam saja, tetapi itu bisa jadi akibat dosa kita yang terlalu banyak. Oleh karena itu, mari tak bosan-bosan semangat kita untuk selalu kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Bukan orang lain, tapi diri kita introspeksi. Menurut Agim itu mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari diri kita. Mari kita perbaiki akhlak kita, perbaiki ibadah kita supaya kita lebih baik lagi. Hadirin yang kedua, setelah muhasabah, mari kita muraqabah, muqarrabah, kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, muraqabah, ketika kita setelah bermuhasabah, setelah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan muraqabah, kita akan merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun
kita melaksanakan atau melakukan kegiatan apapun, itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya, karena Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mengawasi kita. Oleh karena itu sekali lagi, mudah-mudahan dengan adanya kita diberikan kesempatan oleh Allah ini, mudah-mudahan kita lebih lagi memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, untuk kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Ini adalah sebagai salah satu renungan bagi diri kita semua. Mudah-mudahan kita semua walaupun sekelumit hikmah ini, tetapi kita bisa mengamalkannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.